Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 alasan kenapa kalian ditolak wanita. Jadi ketika kalian ditolak wanita, jangan terlalu berpikir bahwa waduh aku ditolak berarti aku jelek, aku gagal, aku lemah dan lain sebagainya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, tapi fokuslah ketika kalian ditolak, ya udah skip dan cari yang lain. Selagi kalian mencari yang lain, kalian upgrade diri dan upgrade skill kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke, alasan yang pertama kenapa cewek itu nolak sama kalian adalah kamu bukan tipenya dia. Ingat, kamu bukan tipenya dia. Jadi ketika kamu ditolak sama cewek, bukan berarti kamu itu jelek, bukan berarti kamu itu lemah, bukan berarti kamu itu sampah, atau bukan berarti kamu itu hancur. Hanya saja, mungkin kamu itu bukan tipe dari cewek tersebut. Kamu bukanlah tipe laki-laki yang disukai sama cewek tersebut. Jadi ketika kamu kenalan atau PDKT, terus kemudian dia nolak, ya udah. Yang kamu pikirkan adalah, oh mungkin gue bukan tipenya dia, selesai. Ketika kamu punya mindset seperti itu, maka ketika kamu ditolak, ya udah, kamu nggak sakit hati. Jadi kalau kamu punya mindset seperti itu, maka yang terjadi ketika kamu ditolak ataupun gagal untuk kenalan, yang terjadi adalah, ya gue fine-fine aja, mungkin gue bukan tipe cowoknya dia, selesai. Ketika kamu punya mindset seperti itu, maka nggak akan ada lagi celah untuk menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, alasan kenapa kamu itu sering ditolak adalah karena kamu tidak punya skill ataupun pekerjaan. Semisal kamu itu belum punya pekerjaan, ya kamu usahakan untuk mencari. Kalau kamu belum punya keterampilan, belum punya potensi, ya kamu harus mencari potensi kamu dan mencari skill atau keterampilan kamu. Kalau misalkan dua-duanya itu belum bisa dapat, ya minimal kamu harus punya hobi, minimal kamu itu harus punya passion, minimal kamu punya kegiatan tertentu gitu. Kegiatan yang positif, mungkin kamu bisa gabung ke komunitas yang kamu suka di daerah kamu gitu. Jadi jangan sampai kamu itu nggak ngapa-ngapain, karena ketika laki-laki itu nggak ngapa-ngapain, nanti ujung-ujungnya kamu cuman bermain di kamar mandi dengan COLI. Itu aja yang kamu kerjakan ketika kamu tidak punya kegiatan. Jadi mungkin kamu itu sering ditolak karena kamu tidak menunjukkan skill kamu. Kamu tidak menunjukkan bahwa kamu itu punya pekerjaan. Karena sekali lagi, gue bilang bahwa wanita itu butuh kepastian. Salah satu tanda bahwa kamu itu punya kepastian adalah kamu punya masa depan yang cerah. Dengan cara apa? Dengan cara kamu punya skill, punya potensi, dan juga punya pekerjaan. Yang selanjutnya, kenapa kamu itu ditolak adalah karena kamu tidak punya prestasi apapun. Jadi, ada beberapa wanita yang dia itu hanya mau mendekati, hanya mau menerima laki-laki yang punya prestasi. Prestasi di sini bukan hanya menang lomba, bukan, tapi prestasi itu lebih dari itu. Dalam artian, prestasi nggak melulu kamu harus menang lomba, tapi prestasi di sini adalah mungkin masalah status, di mana ketika kamu ada di sebuah komunitas, kamu itu punya prestasi bahwa kamu itu anak paling populer di situ. Atau mungkin di dalam sebuah lingkungan masyarakat, kamu menjadi orang yang dituakan, kamu menjadi orang yang ketika ada masalah, kamu tuh dimintai nasihat dan lain sebagainya. Jadi status kamu di masyarakat itu tinggi. Itu juga merupakan salah satu prestasi. Jadi ada beberapa wanita itu yang memang dia itu mengincar cowok-cowok seperti itu. Dia nggak akan pernah mau menerima laki-laki yang biasa aja. Dan ini juga merupakan hak wanita gitu, hak cewek, karena ya dia kan yang akan ditembak gitu. Yang selanjutnya, kenapa kamu itu sering ditolak cewek? Karena kamu itu punya latar belakang yang berbeda. Jadi ini penting banget untuk kalian semua ketahui. Jadi ketika kalian mau nembak cewek, mau engage cewek atau mau PDKT sama cewek, kalian juga harus lihat latar belakangnya dia. Mungkin dari suku, ras, agama, budaya, dan juga mungkin latar belakang orang tuanya dia. Karena menurut pengalaman gue, ada beberapa wanita yang dia itu nggak mau kenalan sama suku ini, nggak mau deket-deket sama wilayah ini. Itu ada dan itu nyata. Di pengalaman gue sering kali lihat cewek-cewek yang seperti itu. Ketika gue perkenalan diri, oke-oke aja. Tapi ketika dia nanya, kamu dari mana, agamanya apa, kemudian tiba-tiba obrolan itu menjadi dingin. Itu menandakan bahwa mungkin
cewek ini dia punya preferensi tertentu di mana dia nggak suka kalau punya laki-laki yang backgroundnya berbeda. Jadi mungkin kamu itu selama ini ditolak ya karena perbedaan suku, ras, dan agama. Yang kelima, alasan kenapa kamu sering ditolak adalah karena obrolan kamu berbeda. Kalau misalkan kamu itu adalah kalangan anak yang mungkin menengah ke bawah, terus tiba-tiba kamu jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, otomatis kamu akan menemukan cewek-cewek cantik, dan cewek-cewek cantik itu kemungkinan besar mereka adalah kalangan menengah ke atas. Dan kadang-kadang ketika kamu ngobrol sama mereka, mereka itu akan ngobrol sesuatu hal yang mungkin kamu anggap itu hedon, kamu anggap itu adalah hal-hal yang hura-hura. Tapi buat mereka itu adalah bahasan-bahasan yang receh gitu. Jadi jangan sampai obrolan kamu itu nggak nyambung sama mereka dan mereka juga nggak nyambung ngobrol sama kamu. Disinilah diperlukan yang namanya jam terbang. Semakin sering kamu itu kenalan sama cewek cantik, cewek-cewek yang high class, kamu akan tahu obrolan mereka. Inilah yang sering gue bilang bahwa ketika kamu mau ngobrol atau kenalan sama cewek, kamu harus latihan. Dengan latihan ini, kamu akan tahu apa sih yang biasa diobrolin cewek-cewek di luar sana gitu. Jadi mungkin selama ini kamu itu gagal dalam perkenalan, gagal dalam PDKT ya karena obrolan kalian itu berbeda. Karena memang latar belakang kalian berbeda. Nah, kalau kalian pengen menyeimbangkan ini ya kalian harus sering-sering latihan. Yang keenam yaitu berbeda circle. Ya kamu tahu sendiri ketika kamu itu mau kenalan sama cewek, mau PDKT sama cewek, ketika kamu tuh beda circle sama cewek, itu kadang-kadang obrolannya nggak nyambung. Terus juga circle kalian itu kadang-kadang nggak mendukung kalian gitu. Jadi ketika kalian PDKT sama cewek, circle ceweknya itu nggak mendukung lo sama si doi gitu. Kadang-kadang itu juga yang membuat pertimbangan cewek itu nggak mau sama kamu. Ditambah lagi kalau misalkan cewek ini cerita ke orang tuanya, mungkin aku lagi PDKT sama ini mah, kira-kira mama setuju atau enggak gitu. Nah itu juga yang menjadi pertimbangannya cewek gitu. Kadangkala ada cewek yang seperti itu, nggak semua cewek itu kayak gitu, tapi ada beberapa cewek yang seperti itu. Yang terakhir, ini adalah penyebab yang sering banget kalian dapetin, atau alasan yang sering banget kalian dapatkan. Apa itu? Yaitu kalian biasa aja. Ketika kalian itu dinilai cewek bahwa kamu itu biasa aja, maka kamu nggak akan pernah bisa dapetin cewek tersebut. Kenapa? Karena ya kamu biasa aja gitu. Jadi cewek itu nolak kamu karena kamu tuh dinilai sama cewek itu kamu biasa aja. Sama kayak kebanyakan manusia, sama kayak kebanyakan cowok gitu. Jadi kalau kamu nggak pengen biasa aja, ya kamu harus miliki skill, kamu harus miliki keterampilan. Kamu harus berusaha menjadi diri kamu sendiri dengan versi yang terbaik, dengan versi yang punya prestasi, punya karya, ataupun punya pekerjaan tertentu. Cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat.